Ini kelas 11. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebelumnya kita akan mulai menjalankan hari ini. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sejahtera kita semua ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, jadi Bapak mau sampaikan dulu sebelumnya. Bapak senang bisa berada di ruangan ini bersama sekalian. Ya, semoga kita kedepannya bisa menjalankan kegiatan positif hari ini dan lancar. Oke, itu mungkin kita akan melakukan dua dulu. Tapi untuk sekarang harus sebelum kita lebih jauh. Bapak memimpin Bapak terlebih dahulu yang Bapak pimpinkan. Baik, alhamdulillah untuk mengawali kegiatan hari ini, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan semoga nantinya materi yang Bapak berikan akan tersimpan dan termemori dengan baik di dalam pikiran Anda sekalian tentunya. Semoga bisa menjadi awal yang berjalan untuk kita semua. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama Muslim. Sudah selesai. Selanjutnya mungkin kita Bapak belum mengenal Anda sekalian ya. Kita mulai dengan akun terlebih dulu. Oke, ini yang akan Bapak sebut namanya, kalau katakan ya, Suka Maulana, Alfi Dwi, ada, Hendy Kusuma, Salam Don, Ada. Rahman Alawi, Ada. Nasasin Alawi, Nadia Rahmawati, Hadir, Pak. Kami Salsabila, Jessica Dano, Karina Tina, Triyanti, Adesiana, Alisa Kima, Bidang India, Hadir, Pak. Bida Sarah, Hadir, Pak. Nanda Putri, Hadir. Elizabeth Dulu, Hadir. Parawina, Pak. Yanti Kami, Fabia Analis, Alvan Bagas, Muhammad Mujib, Dimas Ami, Sam Kristi, Novan Haji, Dutri Asia Mui, Putri Juliana, Syaifah, Gurita Fajar, Hadir, Pak. Hanifah Nadia, Hadir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kita masalah tadi memantaukan kita muda mau permasalahan kita juga hadir Pak. Terima kasih ya. Saya lupa. Ya, Fitri Musmol, Nenek Spesi, izin Pak. Artinya
Hadir. Dia mengarah Hadir. sayangnya mungkin ada beberapa teman kita yang belum masuk dan mungkin ada masalahnya ataupun ya alfa dalam saya semoga yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan yang mungkin juga bisa sadar dengan Oke, sebelumnya mungkin Bapak sudah mengenal kalian. Selanjutnya Bapak akan memberikan kita tahu sudah mendengar dengan pepatah lama tentang saya. Maka dari itu bila kita saling mengenal nanti akan timbul pertemuan menghargai maupun oke. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Agustian Hadi Prabowo. Bapak biasa dipanggil dengan nama Bapak yaitu Haji. Jadi Anda sekalian bisa memanggil Bapak dengan nama Bapak Haji. Oke. Dan nantinya dan semoga kegiatan seperti ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kenalan dari kita mungkin tempat tinggal Bapak ya, jadi Bapak berada di Bekasi, Jawa Barat. Di tempatnya di Jawa Barat. Nantinya juga Bapak itu para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah DKI jurusan S1 Bimbingan dan Teknologi. Mungkin kalian bisa tanya apa kegiatan menariknya akan kita lakukan. Jadi maksud itu Bapak sekarang itu akan melakukan yang namanya layanan pembuatan konten. Dengan tujuan nanti Anda memiliki keterampilan yang akan bisa dibawakan, didapatkan untuk mengatasi masalah belajar Anda sendiri. Nah sebelumnya sebelum kita mengetahui lebih layanan pembuatan konten ini, kan dibagi mana ada konten. Konten itu ada yang tahu arti dari konten itu apa? Visi ya benar. Apa namanya? Oke, ya, jadi layanan konten itu kan ini ada konten. Nah, konten sendiri itu mempunyai arti yaitu keterampilan yang dimana pasti Anda sekalian pasti mempunyai keterampilan sendiri kan ya, tanpa disadari kan? Dan itu juga bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi pengertian layanan pengawasan itu adalah layanan yang diberikan oleh BPK kepada individu maupun kelompok yang akhirnya bisa mendapatkan keterampilan untuk bisa menuntaskan masalah dalam belajar Anda sekalian. Setelah itu, selanjutnya mungkin kita tahu ya lambat sedikit yang mungkin bisa ambil kalian saat ini. Jadi kita tahu karena aktivitas sekarang seperti sudah sekolah, kerjaan tugas maupun di pulang lagi ada kegiatan yang ada tambahan seperti ekstrakurikuler maupun les ataupun kegiatan lain yang biasa dilakukan. Nah, Bapak mudah-mudahan bayangkan kalau misalkan kalian sudah setelah itu kegiatan dan sampai rumah duduk di meja mau istirahat mau bisa lebih mungkin lebih dulu santai, tapi banyak hal yang kalian nggak kerjakan gitu. Contohnya mungkin kita sudah besok bisa kayak apa
tadi sama karena tidak kurangnya kalian merawat kamar itu sendiri. Nah, ketika kalian menyadari itu, kalian kan akan capek sebelum melakukan memperbaikinya. Kalian sudah capek terlebih dahulu. Nah, itulah pentingnya keterampilan yang akan Bapak bawakan hari ini ya. Jadi judul dan topik dari pembahasannya adalah mengenai keterampilan yang itu kita ya, mencoba dimana Bapak mengharapkan kalian bisa mempunyai pengelolaan waktu yang baik, manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu sendiri kita mempunyai pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan, banyak hal lah dari manajemen waktu itu. Nah, itu sangat kompleks gitu. Jadi judul dan topik hari ini bisa menjadi satu keterampilan yang bisa didapatkan melalui layanan pengisian konten atau bawakan. Oke, nah itu mungkin kita juga akan mengetahui mengenai waktu efisien yang baik untuk diri kita. Apa aja sih? Nah itu akan mungkin dibahaskan di materi. Oke. Nah selanjutnya mungkin ada pun hal-hal yang akses-akses yang bisa kita mengenai kegiatan untuk hari ini kegiatan pelajaran. Ya jadi mestinya jika ada siswa yang kurang berkenan dengan memiliki kejadian mengenai manajemen waktu yang kurang baik, alangkah baiknya nanti temannya yang tahu tidak mengevaluasikan di luar dari kelas ini. Ya, coba nanti ketika kegiatannya ingin bertanya atau kiranya nanti temannya ingin bertanya dan nanti akan mengandung hal yang ingin itu tolong dimaklumi dan tidak diberikan yang berlebihan yang mengekspresikan berlebihan itu tahun jangan ya jangan sampai ini juga jangan menolak ketika teman-teman Anda sekalian akan ada yang bertanya seperti itu ya, jadi tolong tidak berebut, tidak menolak. Oke. Mungkin sekian. Nah berikutnya mungkin menjadi tata laksana yang akan bisa kita pakai dengan ini nanti ketika ya, yang pertama mungkin menunjukkan nama oke, mungkin kita akan melakukan pembahasan melalui materi yang media yang Bapak pakai di sini adalah dengan pemaparan materi melalui PowerPoint. Oke, terlihat ya materi yang di depan bagaimana? Oke, nah tadi kan Bapak sudah menyinggung sedikit mengenai manajemen waktu itu sendiri. Oke, ada yang bisa tahu tadi manajemen waktu itu apa? Oke. Ya, tolong kanan. Oke. Iya benar, mengatur waktu. Terus ada lagi? Seininya kalian aja, semengertinya aja. Kalau misalkan tidak usah terlalu mengelola ya, jadi yang jelas. Terus oke, mungkin ya. Oke, benar ya. Jadi sudah disimpulkan tadi beberapa temannya sudah menjawab. Dan apa sih pengertian dari manajemen waktu itu? Oke. Nah, jadi benar ya pengertian manajemen waktu. Ya, manajemen waktu merupakan perencanaan pengorganisasian
pemberatan dan pengawasan produktivitas waktu. Nah, dari kata ini saja sudah mengartikan banyak hal yang sangat kompleks ya. Nah, dari perencanaan, organisasian, sampai dengan produktivitas waktu. Jadi mengelola waktu belajar ya untuk para peserta didik ini sangat penting. Dan mungkin dalam pikiran kalian waktu belajar untuk Anda itu hanya untuk 24 jam, maksudnya kalian berpikir ketika saya masih sekarang hanya belajar saja yang ada 3 jam ya. Nah, jadi waktu dalam 24 jam per hari itu tidak berdampak, tidak dapat dikhususkan untuk belajar saja. Nah, itu sebaliknya. Nah, dari manajemen utama itu dari pengelolaan desain itu yang itu adalah waktu secara efektif. Nah, tadi yang sudah disebutkan waktu yang efisien atau itu apa aja. Nah, di sini kita jelaskan jadi waktu dan pembagian yang efektif itu kegiatan-kegiatan yang meliputi dari waktu belajar, waktu bekerja, dan kegiatan waktu beraktivitas sendiri. Tolong mohon didengarkan ya. Saya mungkin suara kurang kencang, mohon maaf. Oke. Ya. Selain berikutnya kita membahas mengenai pentingnya manajemen waktu. Menurut Anda apa sih yang sekarang sudah dijelaskan tadi manajemen waktu yang menurut Anda jadi penting itu apa menurut Anda? Dari ini ya, jadi dari jelasin pengelolaan manajemen waktu ya. Pentingnya manajemen waktu kelihatan jadi bahwa yang namanya mengelola waktu itu tidak hanya sekedar belajar saja, tapi ada sebagian secara berkala gitu ya. Oke, nah di sini ada penjelasan yang biasanya. Pertama itu membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu ya, sehingga pekerjaan dilakukan lebih terarah pada jadwal yang menjadi patokannya. Benar ya, jadi ketika kalian sudah membuat jadwal, membuat yang namanya manajemen waktu ini, itu akan menjadi patokan, itu akan membuat kalian terarah, disiplin, dan tidak karu-karuan pikirannya jadwalnya. Dan membuat orang Lipat-lipat jemput seperti yang Bapak jelaskan tadi, disiplin dalam waktu itu ya seperti mengerjakan tugas tepat waktu ini itu membuat seorang lebih bertanggung jawab dengan tugas yang ada. Jadi lebih bertanggung jawab. Jadi ketika kalian sudah sering dan melakukan manajemen waktu ini, maka sebenarnya tanggung jawab yang kalian dapat dari seperti dalam dunia. Khususnya Bapak itu membuat seorang bisa mencapai target dan dalam. Nah, kalau kalian sudah menentukan membuat manajemen waktu sendiri, membuat jadwal, itu kan pasti kalian mempunyai target untuk yang namanya mendapatkan keterampilan itu. Contohnya seperti kalian mau bisa mengerjakan rumus matematika yang sulit untuk dipecahkan, ya, tapi kalian punya analisis yang baik dengan memberikan latihan-latihan yang bisa kalian lakukan sehari-hari. Nah, artinya akan terciptanya keterampilan dan sesuai target yang kalian sudah tetapkan. Kelima kalinya dari stres dan masalah. Kalau kalian sudah membuat semuanya, otomatis akan terciptanya kenyamanan dari diri. Nanti dari stres dan masalah. Karena kalian sudah tanggung jawab dan apa-apa mengerjakan tugasnya ini tidak mudah.
Ini kita akan bahas kalau saya menggunakan poin pertama. Ya, jadi tujuan adalah pertama kalau kalian mempunyai tujuan, itu pasti mempunyai ada jelas rencana, aturan, mulai waktu. Kalau kalian punya tujuan, itu pasti mempunyai PPND. Ini ada Jadi itu ada Briki, flexible fit, Briki. Jadilah fleksibel, berusaha fleksibel, dan buat diri kalian dihormati dengan memberikan waktu untuk menghormati orang lain. Ya, sebelumnya ini dibilang bisa juga dibilang fleksibel. Nah, itu maksudnya apa? Kalian bisa memberi waktu untuk bisa menghormati orang lain, tapi tanpa menjadikan itu apa ya? Mengurangi rasa hormat kalian seperti itu. Jadi fleksibel. Buat diri kalian bisa menghormati dan dihormati ya semuanya. Jangan gitu. Oke, selanjutnya mungkin poin ketiga dan ketiga. Itu ada selamatkan waktu dengan prioritas. Apabila Anda memiliki peduli 10 kegiatan yang dilaksanakan, jangan memaksakan semua sehingga kehidupan Anda menjadi kaku. Ya, jadi kami sedang membuat manajemen waktu. Pasti ada keterampilan khusus yang kalian buat dengan menjadikan daftar kegiatan seperti itu, nomornya seperti tulis kegiatan. Nah, 10 kegiatan itu kan nggak harus kalian miliki semuanya itu secara bertahap, pasti akan kalian dapatkan secara rutinitas yang baik. Nah, itu jangan berfokus dengan 10 kegiatan itu. Coba kalian ambil 2 ataupun 3 dari kegiatan tersebut yang memungkinkan untuk kalian bisa dapatkan. Jadi yang harus sesi dengan kegiatan yang sudah kalian buat, tapi coba untuk bisa terapkan, untuk bisa bayangkan, kalian pasti akan bisa mendapatkan tampilan. Oke, terakhir. Use single handling atau fokus dalam satu waktu. Ketika memutuskan untuk mengerjakan suatu hal penting, maka hindari semua gangguan, fokus, matikan handphone, telepon, apapun itu yang mengganggu konsentrasi Anda. Boleh aja. Itu menjelaskan ya, jadi kalau kalian secara kegiatan, jadi kalian bisa menyesuaikan itu pada jamnya. Jadi jangan pas pada saat bekerja kalau kalian menggunakan main handphone, jadi sebelumnya salingkan pandangannya. Kalau handphone juga sangat tidak tadi dan itu mengganggu konsentrasi Anda. Oke. Ini ada efisiensi. Jadi kan Bapak menjelaskan sedikit mengenai waktu efisien yang beberapa dia merupakan hal yang baik. Bisa dibilang kalau kalian tahu kepatan waktu itu adalah uang, nah itu adalah efisien. Jadi utamakan Jangan dan terlalu ngeblank lagi.
pasien dan makanya kalau seseorang belajar dengan hasil yang sama maka akan sampai belajar seperti itulah yang baik dari pasien. Orang yang akan menolak dan belajar saling waktu itu adalah pulang cara belajar kalian yang pulang lain tapi fokus untuk belajar yang sama kata gue suara aja nggak kedengeran ya. Iya. Makanya gue nggak. Kita sudah tahu tadi pengelolaan waktu yang efektif. Berikutnya ada cara belajar yang efektif. Ya, ini akan menjadi hal yang nilai untuk kalian karena mungkin di waktu sekarang, kelas sekarang kalian sudah memasuki kelas 11 itu akan sangat membutuhkan banyak waktu. Masih dok. Senang terhadap pelajaran itu. Nah, jadi usahakan senang dahulu terhadap mata pelajaran. Misalkan kalian benci matematika karena itu. Coba untuk bisa senang terhadap pelajaran itu dan jaga emosi. Karena caranya apa? Caranya coba menelaah rumus ataupun pengajaran yang diberikan secara ikhlas, secara tidak terbatas, tidak berpikiran dulu. Kalian nggak tahu? Masuk. Dan dua adalah senanglah pada hal itu. Senanglah senang pada jangan masuk dan memikirkan yang jelek-jelek. Itu akan menghambat memblokir sebuah pikiran yang baik menjadi negatif. Nah, ini adalah dalam belajar. Maka ini adalah berikutnya adalah jaga belajar. Kalau misalkan belajar kalian sendiri sakit, kalian biasa ntar lu ngeblank sen, sumpah. Iya, karena kalian sakit. Kalian juga suka gue nggak tahu kedengeran apa suaranya. Kayaknya nggak kedengeran. Kalian bisa dengan ketekunan jadi pelajaran ketekunan itu akan menghasilkan sebuah hasil yang baik. Berikutnya mungkin tempat belajar. Di antara kalian, bapak mau tanya, menurut kalian tempat belajar yang baik itu seperti apa? Yang ada hasilnya tidak bisa didapatkan didapatkan di keadaan rumah kalian. Mungkin ada yang positif banyak, mungkin ada yang anak bayi seperti tidak tenang di pikiran. Fokus. Jadi dengan caranya fasilitas yang sudah diberikan pemerintah seperti perusahaan, konsentrasi yang kalian mau belajar. Ini udah cukup. Depan gue paling sumpah nggak kedengeran cowok. Udah pada nggak konsen soalnya. Udah pada nggak konsen.
Jadi tampilan ini dengan fasilitas yang ada di rumah, di lingkungan, belajar memakai headset atau memakai apa ya? Di luar boleh nih. Makanya pintunya jangan ditutup. Buat tahu sih. Wih, merah sih anjir. Merah kan jumbo. Cuman yang keren juga lumayan nih. Yang merah sih gitu. Iya, sempit banget San. Iya, betul make up ya, promosi gitu deh. Yang keren juga gitu, yang keren natural yang tapi kayaknya kalau buat diajak ngobrol yang merah asik, lucu. Saling makan bebek. Mirip salsa nggak sih? Itu ada tingkat ini, ini nggak sih? Nggak mungkin kaku ya. Kating dan kating. Apa? Ada tingkatan. Ya, kating. Ya, siapkan alat yang sudah kalian punyai itu. Bilang ya, Ge, 32. Udah menit 32. Bilang ke Aji. Tisu. Jadi itu akan baik dan memudahkan kalian untuk mengerjakan soal. Oke, next. Alat-alatan yang kita banyak punya. Ini kalian bertanya-tanya bagaimana sih kita cara menjaga waktu yang baik. Nah, itu ada alat-alat ya. Jadi jangan memakai pulpen ataupun Kayaknya nanti sih. itu akan membuat hasil atau enggak bisa disampaikan kalian itu berdasarkan kegiatan. Cuma yang lain yang keren cakep sih. Yang keren sih kalau kata gue. Keren sih kalau kata gue. Oh yang malu aja katanya. Ya Bang, sini Bapak akan mendikte. Sebelumnya tolong siapkan tempat dikte-nya. Bapak mendikte soal yang kegiatan hari ini. Oke, sudah siapkan. Apa lu Pan? Ketawa-tawa Video RT ini. Oh. Aduh ya Tuhan gitu. Nah, soal itu coba waktu yang ada Jadiin meme ya lu. memahami materi tadi ya bagaimana Lu nggak boleh tahu. cara kalian mengenali sesuatu. Coba Liatin terus ya gue. Liatin terus ya. Kayaknya sih sadar ya. Berikutnya, memahami materi yang banyak. Jadi
dengan soal bagaimana waktu-waktu Anda analisiskan analisiskan waktu-waktu yang produktif dan waktu yang tidak produktif bagi diri Anda. Kalau video yang di sini kedengar nggak sih? Kedengar katanya ya. Yang terakhir itu adalah buat jadwal kegiatan sehari-hari. Contoh untuk kegiatan yang ideal dan bisa kalian terapkan, tetapi Bapak minta kalian coba untuk bisa berkreasi atau berimajinatif bagaimana sekiranya itu akan bisa kalian lakukan ya, cuma sekedar ngomong saja karena ini kan sama kalian Kayaknya. mungkin bisa dikerjakan Cuma kayaknya mendingan aja daripada memang. Mendingan aja sih daripada Iya. lebih bagus aja. Jelita kalau ada strukturalnya panjang atau cocok. Di Jelita kalau ada strukturalnya bagus. Dia strukturalnya cuma gitu doang, cuma absen doang sih. Iya ya, itu sih ditutup. sekiranya jam 5 Tidak perlu ada bangun karena jam 5 pagi itu kan banyak yang dilakukan, apalagi kalau kalian yang juga ada mahasiswa fokus kalau bangun pagi makanya bangun kalian itu bangun pagi. Ini juga mengulang dari pembelajaran yang materi atau yang kalian akan bawakan nanti besok ibu bawakan Orang-orang udah pada belum tidur. Gak enak gue. ulang bagaimana materi-materinya sebelum nanti kalian menghadapi pembelajaran itu. Jadi di yang pembelajaran gunakan waktu fokus untuk baik keterangan baik dari bapak dan ibu guru supaya kalian bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Ya, dari setelah setelah kalian pulang sekolah, jangan malah main lagi. Coba luangkan waktu kalau misalnya kalian kurang main atau apa itu kalian akan dipakai tidak baik. Misalkan kalau pulang jangan kebanyakan Pasangan baru makan siang Jai. siap bukan baik untuk kalian. Kalau kalian juga mandi di sana bisa juga setelah yang kalian setelah tidur dan juga mungkin lebih kayak kalian seperti Berapa jam? kegiatan selanjutnya membantu orang tua uangkan waktu itu membantu orang tua Sampai luar. Jangan, gak usah deh. ada Keren gimana? Berhenti di mana? Belajar malam ini kalian bisa makan karena sekarang sudah tidur. Gue pikir lu ke sini lagi ya sini gitu. Belajar malam. Dan seringan untuk latihan sedikit. Ini kan tekanan ya. Bukan istirahat. Ini dikasih lagi. Dikasih bilang. Jam 9. Jadi jangan kalian dari jam 10 itu tidak Tapi lu udah tahu tuh jam sebagai tatanan kita bagaimana
sudah selesai ya? Ini berarti jalan ini. Bilang 50 Karena ini mau selesai, mau diberikan ya. Kalau Bapak mengharapkan bisa fokus mengajar cita-cita kalian ya, bisa mengembangkan lagi rutinitas terbaik dan jangan melupakan sholat atau sembahyangnya untuk menjadi tiang utama kalian untuk mendapatkan cita-cita yang baik di depan. Ini kurang dari yang maaf. Nah, berikutnya nanti akan ada waktu di lain waktu kita akan membahas yang lain ya. Oke, dari maaf. Assalamualaikum.